Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI pada kesempatan hari ini. Sebelumnya Pak Asro akan menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini. Baik semuanya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Asro akan mengabsensi kalian. Hari ini yang berangkat siapa dan hari ini yang tidak berangkat siapa. Adila Dias Putri Hadian hadir. Adinda Alisa hadir. Ahmad Rozikin, Aladia Tiara hadir. Alif Rafa, Andini, Ayu Ananda hadir. Az-Zahra Dewi Anggita hadir. Anessa Dewi Sekar hadir. Fatma Konita, Ferdinand hadir. Fitria Sari hadir. Hesti hadir. Lutfi hadir. Muhammad Randy Atar hadir. Fatih hadir. Novrianto di depan ini hadir. Nur Fatangilla hadir. Ahmad Naufal Nadifa hadir. Naila Putri Sekar Raja Lilo hadir. Safira hadir. Trio hadir. Wahyu Tias hadir. Wilda Zidni hadir. Oh iya hadir. Sudah sembuh kemarin. Ya. Selanjutnya Justia hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Selanjutnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga dalam awal sampai dengan akhir pembelajaran tidak ada halangan suatu apapun. Hari ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Disilahkan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada ketua kelas yang memimpin berdoa pada kesempatan hari ini. Selanjutnya anak-anak semuanya, setelah berdoa sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kalian harus fokus dalam pembelajaran. Ada beberapa cara untuk kita bisa fokus dalam pembelajaran. Salah satunya, mari kita mengikuti gerakan Pak Asro ya. Tangan di atas pahanya semuanya, mata dipejamkan, tarik nafas dalam-dalam 1, lepaskan 2, lepaskan 3, relax, lepaskan. Baik, sudah sempurna, sudah fokus dalam pembelajaran. Kita lihat pakaian kita sudah sesuai dengan yang tata tertib yang diterapkan. Dasinya yang kurang benar dibenerke, kaos kakinya. Kalau ada sampah, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi, maka sadar akan kebersihan wajib bagi kita semuanya.
Kalau ada sampah di sampingnya, di bawahnya, silahkan diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sudah? Baik. Kalau sudah, Pak Azro hari ini akan membacakan kesepakatan kelas pada jam yang sekarang ini. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak boleh mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan semua tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, saling bekerja sama atau kolaborasi. Dan yang terakhir, komunikasi. Komunikasi nanti ada kegiatan presentasi, maka harus siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Baik, sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, saya lanjutkan, yaitu silakan kamu buka HP kalian. Hari ini kita belajar bersama menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi digital ya, berupa HP. Sebelumnya tunjukkan HP-mu. Mana? Yang paling depan. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, silahkan kamu buka Quran surat Al-Alaq. Semuanya di browsing, buka Quran surat Al-Alaq. Sudah semua? Hari ini kita pembiasaan, yaitu membaca Quran surat Al-Alaq. Kita mulai ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
yang pertama kali turun di Gua Hira, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Yang pertama Quran surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Jadi ini mengandung arti bahwa baca atau bacalah ini adalah kita diminta untuk membaca atau literasi. Dengan kita meliterasi atau membaca, maka dunia berada di atas, di genggaman kita. Kita akan menjadi berwawasan sangat luas. Kita akan bisa hidup bahagia baik di dunia dengan maupun akhirat dengan membaca. Tidak hanya membaca, apalagi memahami. Dalam Quran surat Al-Alaq ini adalah kandungannya adalah perintah untuk membaca dan mencari ilmu, thalabul ilmu. Menjelaskan proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu adalah dari segumpal darah, setetes nutfah, air yang tidak terpakai. Maka manusia kalau sudah tahu penciptaannya asalnya kayak begitu, maka tidak boleh sombong. Maka nggak boleh sombong. Yang boleh sombong hanyalah Gusti Allah. Serta menekankan bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan melalui pena atau tulisan. Surat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak melupakan asal-usul penciptaannya, selalu bersyukur atas nikmat Allah dan menghindari keangkuhan saat mereka serba cukup atau menjadi orang yang kaya. Jadi kalau sudah mengetahui bahwa kandungan Quran surat Al-Alaq ini, yang pertama adalah apa tadi? Perintah untuk membaca atau mencari ilmu. Yang kedua adalah diketahuinya asal usul manusia, maka manusia itu tidak boleh sombong. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada bab yang ketiga, hari ini kita nanti akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu tentang husnudon. Apa? Kamu bisa membuka buku kamu pada halaman 45 kalau nggak salah, di buku yang paket ya, buku paket halaman 45, husnudon, bab yang ketiga. Bab yang ketiga. Tapi sebelum kita memasuki bab yang ketiga tentang husnudon, terlebih dahulu Pak Asro akan menanyakan pembelajaran yang minggu kemarin. Masih ingat pada bab yang kedua kita kemarin belajar tentang bab apa? Sebelum materi ini kita belajar tentang bab apa? Iya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, mengulas sedikit pembelajaran kemarin. Allah menurunkan berapa kitab? Betul, 4. Ada yang bisa menyebutkan 4 kitab dan Rasul penerimanya? Siapa saja? 4 kitab namanya apa dan Rasul penerimanya siapa saja? Ada? Ya, siapa? Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Isa. Kitab apa? Injil. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Namanya siapa? Fathahillah, Sunan Gunung Jati itu. Ya, kita kasih aplaus kepada Fathahillah, tapi aplausnya tidak tepuk tangan saja, tetapi tepuk salut, bisa? Tepuk salut, bisa nggak? Ah, kalau Pak Asra bilang tepuk salut, brok brok brok,
jempol kanan, krek krek krek, putar jempol kiri, krek krek krek, 2 jempol dari dalam keluar, krek krek krek, salut. Terus tepuk tangan. Bisa? Kepada mata kilat, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Jadi kalau kita kasih aplaus dari ini pada teman kita pakai tepuk salut. Baik, karena tadi sudah mengetahui pembelajaran yang kemarin, sebelum kita memasuki pembelajaran bab yang ketiga tentang husnudon. Husnudon itu adalah berbaik sangka. Berbaik sangka. Nanti macamnya ada berapa? Kemudian kosok balinnya husnudon yaitu suudon, yaitu berburuk sangka. Kita pelajari lebih luas, lebih tuntas. Terlebih dahulu Pak Asro akan membagi kalian menjadi kelompok. Menjadi berapa kelompok ya ini ya? Menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1, nanti mejanya bisa digabung ya. Nanti kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sebelah belakang situ ya. Biar nanti kan bisa siksak ya. Kelompok 1 ini gabungnya ke sini, nanti kursinya bisa digeser. Kelompok 2 ini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sebelah sana. Bisa dimengerti? Baik, untuk pembagian kelompok Pak Asro akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan awal tentang husnudon. Silahkan kamu buka HP kamu. HP kamu, salah satu temanmu siapa ya? Oh bisa Anggita BA Pak Asro. Assalamualaikum. Nanti akan saya kirim soal untuk awal pembelajaran untuk pembagian kelompok juga. Biar nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Oke sudah. Sekarang saya akan kirim. Oke, disebarkan di Anda waktu 5 menit mulai dari sekarang. Nanti kalau kamu nanti bisa pinjam ya. Nanti kamu bisa pinjam ini kan ya, kamu nanti pinjam ini ya. Satu. Masih 4 menit. Jumlahnya 32. Kelompok 8. Belum ada yang ngirim ya? Yang ngirim baru 2 siswa.
Produksi 30. Baru 8 siswa. Masih 24. Saya lain bisa masa kamu nggak bisa. Ini temannya. Yang lain bisa ngirim, kalau masa nggak bisa kamu. Yang ngirim sudah 20 siswa. Sudah 23 siswa. Dua puluh tujuh siswa. 27 berarti kurang 5 ya. Kurang 5 siswa. Ya, mirip juga. 28. Ayo. Kurang 1 menit. Sampai selesai. Kurang 4 siswa ya. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Kurang 4 siswa, ayo. Kita semua ini sudah semua. Ini dulu. Ini bagus. Kurang 2 siswa. Tommy sudah. Ya. Baik. Oke, saya bacakan sambil menunggu yang terakhir hasil dari respon. Saya bacakan. Baik. Kelompok 1 nanti ini saya sudah buatkan nomor kelompok 1 berada di sini ya. Sini. Nah, tengah nanti digabung di sini. Kelompok 2 di ini ya. Sini ya, gabung ya nanti. Kelompok 3 di ini. Kelompok 4 di sebelah sini nanti.
Tidak apa-apa. Mari dijalankan. Baik. Kita lanjutkan yaitu pembagian kelompok. Hasil dari pembagian kelompok. Kelompok 1 dibuka jendelanya, tidak apa-apa. Kelompok 1 saya baca. Novrianto, Fatma Konita, Niko Saputra, Dewi Sekar, Nadir Ahmad Naufal, Randy. Sudah berapa? Nah, nanti kurang 2, menunggu yang lain. Kelompok 2, Jinti, Syafira, Bilda, Andini, Aladia, Alif Rafa. 6 dulu, nanti tunggu yang lain. Kelompok 3 di sini ya. Kelompok 3 di sini. Adila, Adinda, Naila Salsabila, Fitria Sari, Muhammad Attar, Danisa, Nadifa Elisa, Hesti, Dinariati. 8 di sini. Kelompok 4, Lilo, Justia, Ayu Ananda, Azahra Gita, Rio, Muhammad Nur Fatakillah, Razikin. Berapa tadi? Tak ulangi tadi berapa? Lilo, Justia, Ayu Ananda, Azahra, Rio, Fatahillah, Ahmad Rozikin, Muhammad Fatih di sini. 8. Yang belum dapat tadi namanya siapa? Wahyu Tias sama Raja di kelompok 1. Kan kurang 2 kan? Sisanya berarti tadi di kelompok 2. Mulai. Ditata tempat duduknya. Ayo mejanya digabungkan. Hati-hati. Anjay. Digabungkan, masih diambil. Aku kok. Ya, bukunya di bawah. Silakan cepat-cepat mulai. Gimana? Ayo digabung terus. Ya, betul betul. Ini bisa diganti. Boleh. Ayo, depan sini. Opsinya biar. Silakan, yuk. Mana Kita Bapak? ke sana. Santai. Thanks ini. Tasnya taruh bawah di atas meja di HP. Rasyo kasi di balik siyo. Ini na siya berarti. Ben. Shopping ko yung klaro sa tayo.
duduk. Kalau di tengah. Oke, sudah semuanya. Awas, hati-hati. Kan sesuai dengan diferensiasi yang kamu pilih. Silakan. Rapi. Ya, sudah. Oke, kalau kamu masih sesek-sesek, kamu bisa geser ke sini. Itu aja. Oke, semuanya sudah mengenali anggota kelompok masing-masing? Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk menjadikan semakin kompak kelompok kalian, 1, 2, 3, kurang 1. Oh iya, betul ya. Untuk mengompakkan kelompok kalian, saya minta tolong taruh di depan di tengah 5 pulpen. Siap. Belas, tengah ya. Tengah, 5 pulpen. Pak Astro akan membuat SBK 5 pulpen nanti diambil, berarti ada 3 siswa yang tidak mendapat. Tambahi 6 pulpen. Biar ada 2 siswa yang tidak mendapat, nanti maju di depan untuk mendapatkan konsekuensi. Permainan ya, halo. Baik, permainan dalam SBK itu menambah kekompakan, yaitu sakit, sikut, sikat. Kalau Pak Astro bilang sakit, pegang perutmu. Apa? Pegang perut. Ayo coba dipraktekkan, pegang perut. Pegang perut. Kalau itu sakit. Kalau Pak Astro bilang sikut, pegang sikutnya. Boleh siku kanan atau siku kiri, boleh ya. Enaknya gampang. Kalau Pak Astro bilang sikat, ambil pulpennya. Ngerti? Baik. Sekarang acak saja jangan dapat pepengkan. Baik, silakan berdiri. Berdiri mepet meja masing-masing. Baik. Sakit. Berdiri dong. Lari. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Ada yang berkeras. Diulangi sekali lagi. Ayo sama-sama kita ulangi sekali lagi. Kalau saya bilang sikat nanti otomatis ambil ya. Oke, ngambilnya 1 jangan 2. Tadi ada yang ngambil 2. Nanti yang tidak dapat konsekuensinya maju ke depan. Sepakat? Oke, selanjutnya kita mulai. Sakit, sikut, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut. Sikat.
berarti dia kurang cepat ya. Bergoyang. Oke, konsekuensinya baca qul huwallahu ahad 2 kali. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kufuwan ahad. Kita kasih aplaus tepuk salut. Salut. Lagi, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Berapa tutupnya? Baik, bersama-sama selanjutnya kita bersama buka halaman 24. Sudah semuanya? Bab yang ketiga yaitu halaman berapa tadi? 45. Sudah ya? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu Pak Asro akan membacakan tujuan pembelajaran dahulu. Tujuan pembelajaran. Ayo perhatikan semuanya. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dan dalil berprasangka baik atau husnudzon. Yang kedua, menjelaskan macam-macam berprasangka baik atau husnudzon. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah dan manfaat berprasangka baik husnudzon dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang sebelum Pak Asro lanjutkan, silakan kamu semuanya bersama-sama Iqra atau literasi halaman 47 sampai 51. Literasi bersama-sama, silakan waktunya 10 menit. Terlalu panjang, 5 menit, silakan mulai. Literasi bersama-sama. Ayo. Yuk, literasi dari 1 dan 4. Yuk, sini. Ayo, literasi dulu. Waktunya literasi. Nanti dalam literasi kamu saya minta berkelompok untuk menulis hal atau pertanyaan yang kamu tidak paham di dalam yang kamu baca. Materi yang kamu nggak paham yang ada di dalam buku yang kamu literasi secara kelompok, diskusi kelompok, silahkan menulis 1 yang tidak kamu pahami. Yang tidak kamu pahami, untuk kelompok 1 nanti menulis di kertas yang Pak Asro kasih, kemudian dikasihkan kepada kelompok 2.
Kelompok 2 memberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 memberikan kepada kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4 memberikan kepada kelompok 1. Satu buah pertanyaan yang tidak kamu pahami dalam kamu literasi. Materi yang tidak kamu pahami. Satu pertanyaan. Nanti ditunjuk jubir atau juru bicara nanti membaca pertanyaan dari kelompok lain dan menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Jadi di bawahnya tulis jawab, kemudian dijawab. Rembuk atau musyawarah atau diskusi. Dalam diskusi kalian akan saya amati siapa yang dalam kelompoknya aktif, maka saling kolaborasi, saling bekerja sama. Bisa dipahami? Silakan melanjutkan literasi dahulu, kemudian melanjutkan membuat soal. Jangan lupa tulis kelompoknya. Terus pertanyaan mulai. Silakan musyawarah per kelompoknya saja. Pak Asro akan mengamati tentang sikap kalian dalam bekerja sama. Kelompok ini tertib menjalan. Ada yang jubirnya, yang nanti jubir siapa? Ya, yang sini yang jubirnya siapa? Jubir biasa. Namanya menjadi jubirnya. Kelompok 4 yang jadi jubirnya siapa? Silakan. Sudah baca? Kalau sudah membaca silakan menulis soal dan silakan diberikan pada kelompok yang saya pilih tadi. Masih membaca, masih berdiskusi. Nulisnya agak besar ya, karena tempatnya luas itu ya. Pak Asro akan menghidupkan lagu. Satu lagu selesai, maka lagu tersebut menyelesaikan diskusi itu selesai. Menyatakan diskusi itu selesai.
Bang. 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 Kasih bawahnya jawab. Silakan dikasihkan. Di bawahnya. Di bawahnya. Ya selesai. Silakan menjawab. Waktu kurang 5 menit untuk menjawab. Selesai ini. Oke, yang kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Satu orang aja. Siapa? Ayo mulai. Dibaca hasil diskusi kelompoknya. Mulai. Aman. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan yang dari kelompok 1 akan
Menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaan: jelaskan perbedaan muslim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, muslim terhadap sesama manusia, dan muslim terhadap diri sendiri, dan berikan satu contoh setiap muslim. Jawaban dari kelompok saya. 1. Muslim kepada Allah adalah berbaik sangka atas seluruh kehendaknya dan maksud dari penciptaannya. 2. Muslim kepada manusia adalah berbaik sangka antar sesama kehidupan sehari-hari. Contoh muslim kepada Allah: menerima segala kehendaknya dan ujian yang diberikannya dengan ikhlas dan lapang dada. Contoh pada manusia, tidak menuntut tanpa bukti yang jelas. Oke, kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Nah, silakan ditempel. Kelompok yang kedua apa? Kelompok 4. Silakan maju, silakan tempel ya. Jelas di sini ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, perwakilan Jibril dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan: bagaimana membiasakan perilaku dirinya pada kehidupan sehari-hari? Jawaban dari kelompok 4: dapat ditunjukkan dengan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar apabila menghadapi suatu cobaan, kita bisa memperbaiki keadaan yang atas apa yang kita bicarakan. Dari situ jawaban kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Tempel. Kelompok yang selanjutnya kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Jibril dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan: apa sikap yang dulu jika kita berhubungan? Ada dua jawaban dari kelompok 3, yaitu pada informasi kita dan pada diri sendiri. Dalam informasi kita, jika kita berhubungan, alhamdulillah dalam hubungan sosial antar sesama terjadi dengan baik, hubungan berbagai kepentingan masyarakat berjalan dengan baik, serta terhindar dari berbagai konflik sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Jika pada diri sendiri, sentiasa optimis dan baik dengan tetap menjadi mandiri dalam mengatur keputusan atau tindakan, bertindak ikhlas, tangguh dan tidak mudah menyalahkan orang lain, rela berkorban menjadi semua siang atau kelompok itu tidak berkepentingan dari kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Yang terakhir dari kelompok berapa? Ya, silakan. Ayo boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 bos. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai jubir perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan makna dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 59. Kami kelompok 2 menjawab berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya diikuti dengan beramal baik karena amal tersebut lambat laun akan dihilangkan pikiran, perasaan, dan perbuatan buruk. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Saya bantu untuk menempel. Baik. Sampai makanya apa Kak? Baik. Makasih Selanjutnya Pak Asrof akan ngasih sebuah sebelum saya lanjutkan, yaitu Pak Asrof akan ngasih sebuah video. Silahkan dilihat video tersebut dan nanti di dalam video tersebut akan menjadi penguatan untuk yang namanya materi, yaitu materi tentang husnudzon. Saya kirim. Ya. Salut. Waktunya adalah 5 menit. Silakan melihat video tentang husnudzon masing-masing di HP masing-masing. Semuanya tenang dan silakan dilihat dengan baik dan seksama. Dia mati ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the fourth lesson.
Baik, waktu selesai menonton video. Selanjutnya, ya, selanjutnya kalau sudah menonton video sudah selesai, ya, maka saya lanjutkan yaitu refleksi pada kesempatan kali ini. Tadi sudah mengawali membaca dan seterusnya. Apakah ada di antara kalian, ya perhatikan, apakah ada di antara kalian yang berani untuk merefleksikan pembelajaran kali ini? Ada? Atau dapat menarik kesimpulan pada kesempatan pembelajaran kali ini? Ada? Oke? Ya, silakan Diandra. Silakan Diandra. Ya, mulai dari tempat saja, tidak apa-apa. Dari tempat saja. Yang lain mendengarkan refleksi hari ini. Boleh jawab. Setelah mempelajari bertindak husnuzon dari sangka, saya menyadari pentingnya memiliki sikap positif dalam memandang orang lain, diri sendiri, dan juga terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini mengingatkan saya bahwa sebagai seorang muslim, saya harus selalu berusaha menjaga hati dan pikiran dari prasangka buruk atau husnuzon, karena hal itu bisa merusak hubungan dengan sesama dan membuat hati menjadi tidak senang. Sikap husnuzon ternyata tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tapi juga kepada Allah. Artinya, ketika saya menghadapi musibah atau ujian, saya harus yakin bahwa semua itu adalah hikmahnya dan merupakan bentuk kasih sayang Allah, bukan hukuman. Saya juga belajar bahwa berbaik sangka bisa mendorong saya untuk lebih menghargai orang lain, tidak mudah menutur, dan bisa menjaga persaudaraan. Ini adalah sikap yang harus saya biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar. Saya masih merasa belum sempurna dalam menerapkan husnuzon, terutama saat menghadapi situasi yang membuat saya emosi dan kecewa. Namun, setelah belajar begini, saya ingin berubah lebih sabar, disiplin dan positif, dan tidak langsung menilai dari orang lain atau keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan saya untuk melakukan belajar berarti dan menjadikan saya pribadi yang lebih tenang dan bijak dalam menyikapi perjalanan. Terima kasih, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Terima kasih semuanya untuk Jara yang hari ini telah merefleksikan hasil pembelajaran. Jadi perlu Pak Asro simpulkan, kita belajar husnuzon kali ini. Yang pertama adalah husnuzon itu artinya apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka itu macamnya ada berapa? Ada berapa dalam yang kalian pelajari tadi? Ada 3, betul. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Bayangkan, ayo perhatikan, berbaik sangka kepada Allah. Allah itu tidak menjadikan kamu yang katakanlah menjadi sulit, tidak. Mungkin ada
ada hal yang bilang ini, kamu itu mempersulit saya sholat kok sedina sewengi kok sampai 5 kali, saya kesel, melelahkan. Itu jangan punya pikiran seperti itu. Bayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak sebanding apa yang kita lakukan untuk Gusti Allah. Misalnya nikmat sehat saja. Nikmat sehat saja. Bayangkan kalau kita butuh oksigen saja, kalau di rumah sakit satu tangki itu harganya bisa sampai 1 sampai 2 juta. Kita diberi nikmat sehat bisa menghirup oksigen dengan gratis. Ini adalah nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita ingat seperti itu dengan syukur nikmat, maka kalau kita syukur nikmat, maka kita melakukan amal soleh, nanti kita tidak akan berat, ya, akan selalu ringan. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua adalah husnudzon kepada diri sendiri. Ayo perhatikan, kepada diri sendiri. Kita itu harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa seperti orang lain. Maka jangan sampai kamu berprasangka buruk kepada diri kamu, saya nggak bisa, saya tidak pede. Jangan, kita harus husnudzon kepada diri sendiri. Dengan kamu husnudzon pada diri sendiri, maka cita-cita kamu akan nanti tercapai. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, husnudzon kepada orang lain, teman-teman kita. Kita tuh harus selalu husnudzon kepada teman-teman kita. Jangan berprasangka yang buruk dengan teman-teman kita. Dengan kita mempelajari materi husnudzon dari ini akan membuat hati kita semakin tenang. Apa? Tenang. Tidak akan terkena penyakit hati. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah setelah refleksi dan kita sudah melaksanakan kesimpulan. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan asesmen atau penilaian secara formatif. Silahkan kalian, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan halaman 3, ulangi, halaman 55. Halaman 55 soal ABC atau pilihan ganda 1 sampai dengan 5 dan soal menjawab video, kesimpulan video, 1 paragraf 2 baris. Ayo ulangi. Silakan menjawab, mengerjakan latihan soal akhir bab halaman 55. Ini adalah formatif. Silakan kamu mengerjakan di buku tugasnya. Pilihan ganda nomor 1 dan 5 ditambah kesimpulan kamu mengamati video. 2 baris saja. Waktu mulai sampai di 10 menit ya. Silakan. Selesai lagu nanti selesai kegiatan formasi. Kerjakan sendiri-sendiri secara individu.
Ayo, waktu sekarang 2 menit. Ya selesai belum? Ayo, hampir selesai waktunya. Sudah beres ya, simpulan video ya. Jerak kelompok bang, enak tuh jerak kelompok Ayo simpulannya beres saja. Ini pertama kan, pertama tuh gua orang aja. Bisa kami ke sekolah nih. Anak ini. Ayo.
Ya, bisa dua, kesimpulan ya. Ya, yang sudah selesai bagus. Sekarang Pak Asro akan mengkoreksi. Sudah selesai ya? Baik, kita mulai. Nomor 1 jawabannya adalah C. Dua jawabannya A. 3 jawabannya A. 4 jawabannya D. Betul. D. Terakhir jawabannya betul semuanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil kamu melihat video? Coba siapa ya? Dilan. Silakan kamu membaca hasil kesimpulan video kamu sambil berdiri di tempat. Silakan yang lainnya mendengarkan. Bapak salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Semuanya baik. Ternyata kalian semuanya sudah memahami dari materi Kusnudon pada kesempatan kali ini. Ucapkan sama-sama. Selanjutnya Pak Asro akan memberikan. Perhatikan, karena waktunya sudah hampir habis. Pak Asro akan memberikan yaitu soal sumatif. Soal sumatif nanti ini dikerjakan kalian, nanti dikirim lewat link yang Pak Asro kasih. Nanti soalnya juga akan Pak Asro kasih lewat link, dan nanti dijawabnya saja di buku tugas, di foto, lalu dikirimkan ke link. Ingat, fotonya jangan besar-besar ya, jangan lebih dari 1 MB ya. Kalau ada yang lebih dari 1 MB apa 25 MB gede, nanti dikompres dulu ya menjadi KB. Bisa dimengerti? Bisa. Akan Pak Asro kirimkan soalnya. Ya, oke, akan Pak Asro kirimkan soalnya ya. Sebentar. Sudah. Coba. Tasku tili ono. Tasku tili ono. Tas. Jangan
Mari kita mulai ya. Saya kirimkan soalnya. Ya, sekarang silakan dikirim. Saya kirim. Maksimal jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Pengirimannya ya, dan untuk soalnya. Baik, sudah dilihat semua soalnya sudah ya. Baik, kalau sudah karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita laksanakan sejak awal sampai akhir saat tadi bermanfaat dan berkah kita di masa yang akan datang. Kita moga berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian dari Pak Asro. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dan jangan lupa tendernya. Bisa dipahami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.